Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Kali ini saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Berdasarkan hasil pembelajaran yang saya laksanakan di modul 1, maka saya peroleh beberapa kesimpulan dan refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yakni dasar pendidikan adalah menuntun segala kekuatan kodrat yang dimiliki anak-anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Kemudian yang kedua adalah pendidikan harus memerdekakan lahir dan batin anak. Merdeka adalah kodrat anak. Mereka berhak mendapatkan kemerdekaan batin maupun lahir. Kemerdekaan lahir diperoleh dengan pendidikan, sedangkan kemerdekaan batin diperoleh dengan pengajaran. Pendidikan yang diberikan untuk pemahaman, bukan hanya untuk memburu target. Lakukan permainan dalam pembelajaran dengan harapan hal tersebut akan lebih bermakna pada anak. Kodrat anak adalah bermain, maka alangkah indahnya pembelajaran jika dilakukan sambil bermain. Selanjutnya adalah pendidikan harus berpihak pada anak. Guru harus mengajar sesuai dengan kebutuhan anak. Tidak semua kebutuhan anak seragam. Anak-anak memiliki perbedaan dan keberagaman. Pendidikan harus berpihak pada murid. Biarkan mereka tumbuh sesuai kodratnya. Tak mungkin seorang pendidik mengubahnya menjadi sesuatu yang berbeda. Ibarat seorang petani yang menanam benih jagung, maka jagung pula lah yang akan tumbuh. Tidak akan mungkin menanam jagung dan mengharapkan kedelai yang tumbuh. Petani hanya bertugas merawat, menjaga, biarkan jagung tumbuh tetap menjadi jagung. Dalam hal ini, guru harus menghamba pada murid. Menghamba kepada murid bukanlah terkait hubungan antara hamba dengan Tuhannya, tetapi terkait pendidikan yang diberikan kepada murid sesuai dengan kebutuhan murid, sesuai dengan kebutuhan anak. Yang selanjutnya adalah anak bukanlah tabula rasa. Anak bukanlah selembar kertas kosong yang akan diisi, akan tetapi anak adalah selembar kertas yang telah berisi sebuah garis. Maka tugas seorang guru adalah menebalkan garis itu dengan kekuatan konteks sosial budaya yang ada pada diri anak. Biarkan anak mencapai cipta, rasa, dan karsa dengan mengedepankan budaya dan kearifan lokal daerah tempat tinggal anak. Selanjutnya adalah kodrat alam dan kodrat zaman. Mendidik anak harus berdasarkan tuntunan alam di mana anak berada, serta berdasarkan tuntunan zaman. Pendidikan harus berubah dalam konteks kekinian, yakni pendidikan yang mewujudkan anak memiliki keterampilan abad 21, yakni keterampilan 4C atau critical thinking, creativity, collaboration, dan communication. Namun, pendidikan itu tetaplah harus memfilter budaya global dengan mengutamakan kearifan lokal. Maka dari itu saya sebagai seorang guru harus memberikan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak di sekolah, sesuai dengan lingkungan mereka berada, sesuai dengan letak geografis mereka. Ini adalah tugas saya sebagai seorang guru, sebagai seorang pendidik, memberikan kesempatan kepada anak didik saya untuk berkembang sesuai dengan kodrat alam maupun kodrat zaman. Sebelum saya mengakhiri refleksi dan rangkuman saya selaku seorang guru, semua refleksi saya ini harus menjadi tugas saya di sekolah untuk menerapkan pemikiran KHD dalam segala bentuk pendidikan yang ada di sekolah. Saya harus menjadi penuntun dan pembimbing anak untuk mencapai kodrat mereka sebagai seorang anak, untuk mencapai kebahagiaan mereka
kebahagiaan sebagai diri pribadi maupun sebagai anggota masyarakat. Demikian refleksi dan kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, salam dan bahagia.